Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya satu review atau penyampaian informasi kepada teman-teman sekalian pada hari-hari menjelang lebaran ini. Jadi teman-teman, ada satu informasi penting yang teman-teman harus perhatikan, yaitu berkaitan dengan masalah Elon Musk membeli Twitter loh teman-teman. Membeli saham Twitter maksudnya. Jadi kalau teman-teman gali info-infonya, misalnya seperti di sini banyak ya infonya ya, di NY Times ya, ini New York Times. Kalau di Indonesia kan misalnya Elon Musk dan Twitter mencapai kesepakatan untuk dijual. Twitter setuju untuk diambil alih dengan harga 54,20 per saham, sebuah premi 38% dari harga saham sebelum terungkap bahwa Mr. Musk telah membeli saham perusahaan. Jadi teman-teman, 54,20 per saham. Kalau kita lihat misalnya teman-teman ya, Twitter begitu, Twitter stock kalau kalian perhatikan, ini kan harganya 49,68 US dollar. Tetapi Elon Musk berani ya membeli dengan 54,20. Artinya ya jauh lah ya, jauh di atas harga market. Ini memang satu ilmu ya teman-teman. Kalau di dunia saham 54,20 itu disebut berarti harga premium ya. 54,20 dibagi, kalau kalian lihat ini 49,68. Nah ya, jadi dia berani 54,20 dibagi 69,8 seperti itu ya. Salah ini ya. Nah, 54,2 dibagi 49 ya. 49,8. Nah, jadi berani dia mengambil 8,9% ya. 8,9% di atas rata-rata harga market. Itu sebetulnya sudah sangat besar loh teman-teman, karena cara menghitungnya begini. Jadi kalau misalnya Mr. Elon Musk ini mau ngeborong semua perusahaan Twitter ini, umpamanya dia mau beli semua, kan market cap-nya 37,93. Selisih 8% itu kan 37,93 loh teman-teman. 37,93 miliar loh ya US dollar. Kali katakanlah 9% lah ya, 9 dibagi 100 begitu. Itu selisihnya aja udah 3,4 miliar US dollar loh. Ini US dollar loh teman-teman. Jadi kalau 3,4 miliar US dollar itu kan sudah selisih puluhan triliun ya. Seperti itu ya. Kalau kali 15.000 aja udah selisihnya 45 triliun. Jadi kita nggak bisa melihat harganya kan cuma 8% di atas harga market. Enggak, tapi kalau dalam skala market cap dia itu udah rela merogoh koceknya, kelebihannya ya, selisih atasnya itu 45 triliun dari harga market cap-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau sebetulnya yang benernya ya, arti dari market cap ini misalnya 37,93 miliar US dollar, kalian punya uang 37,93 US dollar, kalian bisa borong ini perusahaan Twitter ini. Tetapi Mr. Elon Musk, dia berani untuk memborong lebih daripada harga market rata-rata. Itu maksudnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, muncul pertanyaan tentunya, kenapa kok Elon Musk mau dan berani membeli satu barang atau medsos dalam hal ini ya, yang dimiliki oleh Jack Dorsey dan teman-temannya ini, kenapa dia mau bayar di harga di atas market?
8-9% di atas market. Nah, ternyata teman-teman yang mau diincar sama Elon Musk ini adalah kebebasan untuk berbicara. Seperti itu, kebebasan. Jadi mahal banget ya di dunia ini ya teman-teman. Hanya untuk membayar kebebasan untuk bicara aja bayarnya sampai puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun ya teman-teman. Nah, luar biasa ya. Twitter setuju untuk menjual dirinya. Oke, ini tadi sudah kebebasan. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Kebebasan berbicara adalah landasan dari demokrasi yang berfungsi, dan Twitter adalah alun-alun kota digital di mana hal-hal penting bagi masa depan umat manusia diperdebatkan. Jadi maksudnya Elon Musk ini ingin supaya dia bisa bebas saja gitu berbicara. Kan kalau selama kita ada di platform orang lain teman-teman, kalau Anda melanggar misalnya kan aturan-aturan yang sudah dibuat, ya mungkin akun Anda akan di-ban, bukan? Dan banyak sekali kan kita bisa melihat banyak banget sebetulnya akun-akun Twitter orang itu yang contohnya misalnya komennya asal-asal gitu, kata-kata kotor dan lain, itu saya lihat memang rata-rata di-ban seperti itu ya. Banyak lah yang di-ban kalau melanggar aturan gitu, pokoknya di-ban. Nah, kalau Elon Musk yang sudah memilikinya, tentu nanti akan dibuat aturan Elon Musk sendiri dong, seperti itu. Nah, lalu seperti apa dampaknya? Kita lanjut dulu ya teman-teman. Twitter memiliki potensi yang luar biasa. Saya berharap dapat bekerja sama dengan perusahaan dan komunitas pengguna untuk membukanya. Kemudian kesepakatan itu yang telah disetujui oleh Suara Bulat ya, disetujui Suara Bulat dengan Twitter, diperkirakan akan selesai tahun ini. Jadi tahun ini akan dieksekusi. Tergantung pada pemungutan suara pemegang saham Twitter. Ya, seperti itu ya. Siapa sih yang nggak mau? Sebetulnya kan harga Twitter waktu itu juga nggak mahal-mahal amat sebetulnya ya. Begitu. Jadi ya sekarang udah dihargai mahal banget ya. Kita lihatlah. Kalau saya bilang sih ini akan lepas juga kok. Akan jatuh ke tangan Elon Musk. Nah, lalu kalau kalian misalnya perhatikan laba bersih tahunan Twitter seperti ini, teman-teman ya. Jadi memang rata-rata kan media sosial atau bisnis-bisnis teknologi itu teman-teman yang saya lihat, termasuk juga e-commerce, itu memang di awal-awal memang babak belur sih. Babak belur. Nah, ini sempat juga cuan 1,21 miliar US dollar, 1,47 US dollar, tapi anjlok lagi nih kemarin. Jadi sulit memang ya, nggak mudah loh untuk bisa mencari cuan. Nah, yang kita pikirkan sebetulnya begini teman-teman, bahwa Twitter ini nanti akan bisa menjadi sebuah kendaraan tanda kutip ya bagi Elon Musk untuk memboosting dia punya produk atau token atau apapun juga yang dihasilkan oleh perusahaannya. Itu yang jadi problem ya, problem positif tentunya. Anda tahu bukan teman-teman bahwa di masa yang lalu tahun lalu ya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu berkaitan dengan masalah Dogecoin ya kan, dia kan nge-tweet sana nge-tweet sini, itu tiba-tiba langsung terbang loh Dogecoin itu, kalau kalian masih ingat ya bukannya. Nah, tiba-tiba terbang gitu, hanya mengandalkan nge-tweet begini. Karena Twitter ini memang agak berbeda dia dengan dengan media sosial yang lain. Kalian kalau misalnya bikin, contohnya saya bikin misalnya, saya mau bikin konten di sini, misalnya begini. Ini saya bisa nge-tweet atau nge-add, ngetek siapapun selama dia ada di platform Twitter. Contohnya Elon Musk. Nih, walaupun saya nggak kenal, tinggal saya bikin begini kan, Elon Musk. Nah, ini kan entah siapapun dia begitu, pasti bisa ketahuan selama dia ada di Twitter. Nah, coba Anda bayangkan kalau Twitter ini kan berapa ya followernya, puluhan juta setahu saya, atau jangan-jangan coba kalian cari nanti berapa ya Twitter pengawasan. Twitter bukanlah platform sosial terbesar yang memiliki lebih dari, nah ini 217 pengguna user harian. Bayangkan ini kan banyak ya. Saya rasa udah miliaran juga sih yang menjadi follower ya, yang menjadi pengguna total yang ada di Twitter ini. Nah, lalu teman-teman udah ngumpul ibaratnya kolam ya, udah pada ngumpul ikannya di sini. Kan Elon Musk nanti mau ngomong apa juga tinggal nge-tweet aja bukan? Tinggal ngomong apa gitu, lagi pula kan dia punya follower juga udah puluhan juta, hampir 100 juta. Tinggal ngomong aja kan. Dan kita juga leluasa sebetulnya kalau kalian misalnya mau nge-add siapa misalnya ya, misalnya Biden. Nah, Joe Biden tuh dengan gampang kita bisa dapat, bukan? Jadi mudah sekali, jadi makanya dibilang powerful. Dan kalau saya perhatikan misalnya platform yang lain, media sosial yang lain nggak segampang ini. Makanya Elon melihat ini powerful, pintar juga memang ini Elon Musk ini teman-teman.
Jadi, pendapat saya pribadi, kalau Twitter ini nanti sudah ada di tangan Elon Musk, maka dengan mudah dia bisa memuluskan atau memboosting atau memviralkan apa saja yang ada di perusahaannya atau bisnis-bisnis yang dia pegang. Nah, contohnya misalnya Dogecoin. Makanya teman-teman, Dogecoin itu kan kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, mungkin kalau nggak salah hari Senin ya kemarin, itu kan tiba-tiba ngedam ya ke harga 1.800 kalau nggak salah. Tetapi begitu ada berita ini kan langsung terbang, kalau nggak salah 2.200 atau 2.300 tuh kemarin terbang. Jadi itu baru starting point teman-teman, istilahnya baru hot newsnya doang, karena ketahuan bahwa Twitter ini setuju mau menjual medsos Twitter ini ke Elon Musk, tiba-tiba langsung terbang. Jadi saya nggak bisa bayangkan, kemungkinan sih perkiraan saya, maka bisnis-bisnis Elon Musk yang lain, termasuk juga token Dogecoin, menurut saya dia akan drive, dia akan boosting dengan menggunakan apa ini namanya Twitter ini teman-teman. So itu kalau misalnya, kalau bagi saya ya, tapi do your own research ya teman-teman, do your own research sekali lagi. Bagi saya sih sedang mengakumulasi juga Dogecoin. Kalian boleh ikut, boleh enggak ya. Selain Shiba Inu memang bagus ya. Kalian boleh akumulasi Dogecoin, silakan. Kalau kalian bisa dapat di harga 1.800 atau 1.600-an atau bahkan di bawah itu, wah keren banget saya rasa. Apalagi kalau ada yang bisa sampai, kalau dikasih loh ya teman-teman, kalau sampai dikasih nanti di bawah harga 1.000, wah. Kalau menurut saya, saya cepet-cepet ambil sih. Gitu, apalagi situasi kondisi begini kan, tiba-tiba sometimes up, sometimes down. Ya, ini adalah peluang teman-teman. Siapa cepat dia dapat begitu. Makanya kalian harus ada do your own research, kemampuan meriset. Kalau kemampuan meriset dan lain, saya selalu ngomong, saya selalu ajar di kelas VIP. Mumpung saya lagi buka teman-teman, kelas VIP 6 itu saya lagi buka. Silakan kalian masuk dan daftar. Saya akan ajari di sana cara-cara menganalisa, melihat potensi-potensi sebuah token bagus apa enggak nanti ke depan. Begitu aja. Jadi seperti itu aja ya teman-teman, pendapat saya, informasi dari saya tentang Elon Musk ini, dan dia kemarin datang ke Indonesia seperti itu ya. Ini juga paling seputaran masalah electrical vehicle biasanya ini kalau udah begini ya. Nah, jadi saya rasa Indonesia itu ada juga di pikiran dan di hatinya Elon Musk ini kalau udah kayak gini teman-teman. Mantap lah ya. Oke teman-teman, ya saya udah sebutkan tadi, jadi ya terserah teman-teman suka atau tidak Dogecoin, itu urusan kalian. Yang penting saya sudah ngomong, menurut saya sih bisnis-bisnisnya yang lain juga akan melejit sih kalau dengan seperti ini. Dia punya senjata baru kan, ya, yang namanya Twitter ini teman-teman. Oke, ingat gunakan selalu uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.